I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajuweda Amalia Salsabila dengan NIM 3052408 dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam dari 6 materi dalam 8 keyword. Masa jahiliyah, kehidupan orang-orang bahasa Arab sebelum Islam sering disebut dengan kehidupan jahiliyah yang bisa disebut kebodohan. Tapi jahiliyah bukan berarti kebodohan, akan tetapi jahiliyah dalam pengertian suatu tata kehidupan yang telah terlepas dari nilai-nilai ajaran agama walaupun masyarakat menganut agama. Kesukuan, masyarakat Arab pra-Islam cenderung menganut fanatisme yang berlebihan terhadap kesukuan. Masyarakat Arab hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang bisa disebut kabilah. Masyarakat kabilah hanya akan mendukung kelompok-kelompoknya sendiri. Dakwah, adanya pertentangan dengan kaum kafir Quraisy yang sangat dominan menguasai sebagian besar wilayah di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar dianut. Strategi syiar yang dilakukan Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, yaitu untuk keluarga dekat dan umum. Hambatan yang dialami Rasulullah SAW ketika menyiarkan Islam, Rasulullah pun tidak luput dari tipu daya dan siksaan, dimaki-maki dan dimusuhi. Kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau memerintah dan mempercayai Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat tersebut dan menuliskannya di kulit hewan, pelepah kurma, tulang, dan batu. Kepemimpinan Umar, memperluas wilayah Islam dengan menaklukkan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi, yaitu wilayah Syam, Mesir, hingga Irak. Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kali ditulis dalam satu mushaf, disesuaikan dengan tulisan aslinya yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Utsman bin Affan membuat standar Al-Quran yang kita kenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Ia mempercayakan penulisan Al-Quran ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilakukan karena beberapa alasan, di antaranya: pertama, semakin luasnya wilayah Islam. Kedua, semakin banyak orang yang tertarik pada ajaran Islam. Yang ketiga, banyaknya versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Yang terakhir, keempat, perpecahan di tengah masyarakat perihal versi bacaan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, Perang Siffin. Peperangan yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, pada tahun 657 Masehi. Terjadinya Perang Siffin ini konflik besar yang terjadi berakibat ketentuan Muawiyah kepada Khalifah Ali atas kematian Khalifah Utsman. Peluasan wilayah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif di mana usaha peluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khalifah Rasyidin terakhir menjadi fokus perhatiannya. Hanya dalam jangka waktu 90 tahun berkuasa, banyak negeri di 4 penjuru mata angin beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam yang mana meliputi wilayah Spanyol, seluruh wilayah Jazirah Arab, Syria, Palestina, Afrika Utara, sebagian daerah Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, dan India, dan negeri-negeri yang sering dinamakan Uzbekistan. Baitul Hikmah, Bani Abbasiyah mendirikan perpustakaan besar dan rumah-rumah pengetahuan yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam pada saat itu. Tokoh-tokoh seperti Al-Arazi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi berkembang dalam ilmu kedokteran, filsafat, dan matematika.
Penerjemah terkenal menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara budaya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.